Dengan perubahan tadi per 31 Desember tahun 2021, maka industri atau peserta pasar harus melakukan persiapan-persiapan. Antara lain apabila dia masih ada kontrak dengan counterparty, dengan kreditur, maka harus melakukan negosiasi mengenai klausula fallback, yaitu mata uang apa yang akan diacu setelah mereka nanti jatuh tempo, dalam artian setelah 31 Desember 2021 ini. Lalu yang berikutnya lagi untuk pembukuan dan sistem maupun bisnis model di dalam pencatatan transaksi yang sebelumnya menggunakan forward looking harus dirubah menjadi backward looking. Ini memerlukan persiapan dalam hal ini adalah perubahan-perubahan atau penyesuaian sistem pembukuan maupun juga marking to market dan sebagainya. Apabila dua hal ini dilakukan, maka ini akan sangat mudah karena sudah ada guidance yang diberikan oleh Indonesia National Working Group on Benchmark Rate. Baik, kita akan tanyakan kepada Pak David. Kalau Anda lihat apa saja yang dibutuhkan Pak David? Ya Mbak Neke, ini kan memang masih dalam proses ya Mbak Neke ya. Jadi kita masih ada waktu adjustment dan memang penghapusan LIBOR ini tadi seperti dikatakan Mbak Neke juga belum berlaku semua ya. Untuk US dollar itu masih yang dihentikan itu yang 1 minggu dan 2 bulan. Dan juga sekarang nasabah diberikan kesempatan ya untuk menentukan kontrak atau perlu dilakukan reassessment dan renegosiasi tentunya kepada pihak yang terikat kontrak, dan itu akan ditawarkan opsi kan ya, apakah akan menggunakan LIBOR dalam setahun ke depan atau kemudian diganti dengan yang lain ya, ada benchmark yang lain tadi yang juga disebut oleh Mbak Neke, termasuk juga SOFR ditambah dengan fallback rate-nya. Dan fallback rate-nya ini sebenarnya juga sudah ada semacam panduan ya, jadi tidak perlu khawatir, ada semacam panduan dari Bank Indonesia juga bagaimana membuat rekomendasi adjustment rate secara detail ya untuk per mata uang dan per tenor panduannya. Jadi panduannya juga sudah jelas. Mungkin nanti jadi kita tidak perlu juga melakukan kalkulasi sendiri untuk semacam fallback, penentuan fallback rate tersebut. Nah, ini menjadi tantangan karena kita perlu melakukan sosialisasi tentunya kepada nasabah ya, apalagi kontrak-kontrak, banyak yang kontrak yang terkait juga dengan LIBOR ya, walaupun memang dari sisi size penggunaan LIBOR ini di Indonesia belum begitu besar ya dibandingkan negara-negara lain, karena umumnya produk-produk ini juga banyak digunakan di LIBOR ini banyak digunakan di produk derivatif yang sebenarnya di Indonesia juga pasarnya belum terlalu besar. Tambahin Bu Aneka, bahwasanya di tahun 2019 ya, di tahun 2019 ada 73 miliar dolar kontrak yang masih outstanding antara banking dengan industrinya. Lalu pada tahun 2021 itu tinggal bersaldo 67,5 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 958 triliun rupiah ekuivalen dengan kurs kurang lebih sekitar 14.200. Lalu pada tahun 2023 sebagaimana nanti LIBOR benar-benar tidak diproduksi khususnya untuk yang overnight, 1 month, 3 months, 6 months, dan 12 months, itu by 23 Juni tahun 2023, jadi masih kurang lebih 18 bulan dari sekarang, itu akan jatuh tempo kurang lebih sekitar 53% atau 35 miliar dolar. Sehingga pada 30 Juni 2023, saldo yang tersisa yang masih menggunakan LIBOR itu 32 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 500 triliun. Jadi kondisinya seperti itu, sehingga ini kan pasti banyak kontrak di belakangnya, inilah yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian tadi, Bu Aneka. Antara lain dengan bernegosiasi antara kreditur dengan debitur, maupun antara pelaku transaksi derivatif kedua belah pihak secara bilateral, dengan mengacu kepada ISDA Master Agreement untuk yang derivatif, atau juga Asia Pacific Loan Master Agreement sebagai acuannya, di mana pada dasarnya akan mengacu kepada fallback kriteria. Seperti itu Bu Aneka.